Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi apa yang akan kita bahas malam hari ini? Dan malam hari ini kita masuk lagi ke dalam edisi Dongeng Malam, dan kisah yang akan sama-sama kita dengarkan kali ini merupakan kisah dari sosok residual energi bernama Restu. Jadi bagi kalian yang mungkin sudah menonton edisi rekam misteri yang judulnya Kurir Paket beberapa waktu yang lalu, kalian pasti akan tahu siapa sosok Restu ini nantinya setelah kita selesai mendengarkan cerita dia. Dan sebelum memulai, seperti biasa disclaimer dulu bagi kalian yang mungkin baru menonton channel YouTube ini, bahwasanya edisi Dongeng Malam merupakan edisi di mana kita akan sama-sama mendengarkan kisah dari para entitas yang pernah hidup dulu melalui residual memori mereka. Mengenai nantinya kalian akan percaya atau tidak dengan keberadaan mereka, itu sudah menjadi hak kalian. Yang terpenting adalah bagaimana caranya kita bisa saling menghargai dan juga bisa saling menebarkan energi yang positif. Dan bagi kalian yang mungkin belum tahu bahwasanya rata-rata video yang ada di YouTube saya ini durasinya panjang-panjang. Jadi semisal kalian merasa bahwa cara saya membawakan cerita terlalu cepat, kalian bisa perlambat saja videonya, atau mungkin sebaliknya, jika kalian merasa bahwa cara saya membawakan cerita ini terlalu lambat, kalian bisa percepat saja videonya ya. Dan ya, pada bagian pertama dari kisahnya Restu, pertama-tama saya ingin kalian tahu bahwasanya Restu ini berasal dari line terakhir kehidupan sekitar tahun 70-an. Dan ketika beliau meninggal dunia, usianya sekitar masih 25 tahunan. Dan saya juga ingin kalian membayangkan bahwasanya Restu ini adalah salah satu sosok yang ketika dia berbicara, ketika dia berkomunikasi, itu memang sangat ekspresif. Jadi sampai di titik ini, hal pertama yang akan kita bahas mengenai kisahnya Restu adalah bagaimana kehidupannya Restu dan juga latar belakang keluarganya. Melalui komunikasi kami dan juga beberapa residual memori milik beliau yang saya baca, secara garis besar yang bisa saya beritahu kepada kalian adalah Restu merupakan anak sulung dari 3 orang bersaudara. Jadi pada saat itu Restu ini memang memiliki seorang adik perempuan dan juga seorang adik laki-laki. Dan untuk mempermudah cerita, kita sebut saja nama dari adik perempuannya Restu adalah Rani. Sementara adik bungsunya Restu yang seorang laki-laki kita sebut namanya sebagai Rido. Dan entah mengapa melalui residual memorinya, Restu ini memang terlihat jauh lebih dekat, jauh lebih sayang dengan sosok adik bungsunya yaitu Rido ketimbang dengan Rani. Jarak usia yang ada di antara mereka bertiga ini sebenarnya tidak terlalu jauh. Jadi rata-rata jarak antar satu dengan yang lain itu sekitar 2 tahunan. Dan memang semenjak kecil Restu ini selalu merasa bahwa sepertinya orang tua mereka ini jauh lebih menyayangi Rani ketimbang Restu dan juga Rido. Awalnya mungkin Restu berpikir, oh mungkin karena waktu itu Rani adalah anak perempuan satu-satunya di keluarga mereka. Dan Restu berusaha untuk memaklumi semua itu. Tapi seiring berjalannya waktu, pada saat itu Restu merasa bahwa apa yang dilakukan oleh orang tuanya itu sudah termasuk dalam hal pilih kasih. Karena orang tua mereka ini sama sekali nggak mau melihat apakah pada saat itu Rani ini salah atau benar, tapi tetap aja terus-terusan dibela. Dan memang di dalam komunikasi kami, Restu sendiri bilang bahwa Rani ini adalah sosok anak yang paling mendapatkan keturunan genetik yang bagus-bagusnya gitu dari orang tua mereka. Jadi kulitnya kuning langsat, kemudian hidungnya mancung. Sementara kalau Restu dan juga Rido ini, dalam bahasanya Restu ya, ketika kami berkomunikasi, mereka berdua ini cuma dapat ampasnya doang dari orang tua mereka. Dan ketika kami membahas tentang hal ini, jujur saja Restu ini sempat tertawa terbahak-bahak. Restu sendiri sebetulnya berasal dari keluarga yang tidak kekurangan. Selain karena pada saat itu memang orang tuanya Restu, yakni bapak dan ibunya sama-sama bekerja sebagai seorang guru, jadi secara pekerjaan mereka bisa mendapatkan penghasilan dari sana. Tapi selain itu memang orang tua mereka ini juga mendapatkan penghasilan dari hasil olah sawah yang selama ini mereka urus. Dan sawah-sawah tersebut memang merupakan hasil warisan yang didapatkan oleh orang tuanya Restu dari kakek dan juga orang tuanya mereka. Jadi meskipun pada saat itu keluarga mereka juga tidak bisa dibilang kaya raya, tapi setidaknya untuk segala sesuatu yang berhubungan dengan hidup mereka, mereka ini sudah bisa merasa cukup. Bahkan di zaman tersebut mereka ini memiliki rumah yang cukup besar, kemudian bapak mereka ini juga memiliki sebuah kendaraan mobil.
Dan pada saat itu masing-masing dari Restu, Ridho, dan juga Rani mendapatkan fasilitas motor sendiri-sendiri. Dan tentu saja kita sudah bisa membayangkan kalau misalkan pada saat itu usianya Restu adalah 24 tahun, maka usianya Rani itu sekitar 22 tahun. Kemudian usianya Ridho adalah 20 tahun. Jadi intinya memang mereka bertiga ini sudah memasuki masa-masa yang dewasa, di mana mereka ini seharusnya memang sudah tahu mana yang salah dan benar. Dan kita akan membahas terlebih dahulu tentang sosoknya Ridho dari kacamata seorang Restu. Semenjak Ridho ini kecil, Restu selalu tahu bahwa secara akademis Ridho ini lebih dari kakak-kakaknya. Jadi ketika Ridho ini sekolah, dari zaman dia SD sampai kemudian dia lulus SMA, Ridho ini memang terkenal pintar di sekolahnya. Dia pasti akan selalu masuk ke dalam 3 besar ranking yang ada di sekolah tersebut. Bahkan ketika kemudian Restu ini sempat datang bersama keluarganya menghadiri wisuda SMA-nya Ridho pada saat itu, Ridho ini lulus dengan nilai yang bagus. Dan kelebihan yang dimiliki oleh Ridho pada saat itu di bidang akademis sepertinya berbanding terbalik dengan apa yang dimiliki oleh Restu maupun Rani. Jadi kalau misalkan Ridho ini adalah orang yang telaten, yang senang belajar, sementara pada saat itu Restu dan Rani ini cenderung cuek dengan hal-hal yang berhubungan dengan akademis. Ketika mereka sekolah dulu, ibaratnya mereka bisa naik kelas dan lulus aja, itu udah untung. Jadi boro-boro mereka ini berani mikir kalau misalkan pada saat itu mereka bisa dapat ranking. Tapi yang paling membuat Restu merasa kesal pada masa-masa dia sekolah dulu adalah ketika dia ini nggak dapat ranking, nilainya juga nggak terlalu bagus. Dan hal yang sama sebetulnya juga terjadi kepada Rani. Entah kenapa orang tuanya ini selalu saja memarahi Restu. Restu ini dituding sebagai seorang kakak yang nggak bisa menjadi contoh baik bagi adik-adiknya. Sementara pada saat itu Restu melihat sendiri bagaimana orang tuanya ini tetap berusaha untuk menyemangati Rani. Jadi Rani tuh kayak disayang-sayang, udah nggak apa-apa Ndu, nilainya segini nanti kan masih bisa belajar lagi. Sementara kalau sama Restu, orang tuanya ini betul-betul tegas. Dan sebagai anak pada saat itu sebenarnya Restu ini ingin juga dong diperlakukan secara adil oleh orang tua. Ketika Rani ini mendapatkan support, Restu juga kepengen mendapatkan support yang sama. Tapi pada kenyataannya kan memang tidak seperti itu. Dan memang tidak bisa dipungkiri, Restu juga mengakui kalau misalkan zaman dia sekolah dulu, dia menjadi salah satu anak yang terkenal nakal. Jadi ketika dia zaman-zaman SMP, SMA gitu ya, orang tua dia ini sering sekali dipanggil ke sekolahan karena pada saat itu pihak sekolah melaporkan Restu ini ketangkep basah sedang merokok atau sedang minum minuman di area sekolahan dengan teman-temannya yang lain. Jadilah pada saat itu mungkin memang orang tuanya Restu itu semakin tambah kesal sama Restu. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan Restu itu selalu dianggap negatif oleh orang tuanya. Tapi sebenarnya gini ya, kalau misalkan kita bisa melihat isi hatinya Restu jauh lebih dalam. Ketika Restu ini berusaha untuk mencari jati dirinya di masa-masa peralihan usia dari remaja menuju dewasa, pada saat itu Restu ini merupakan seorang anak yang sebetulnya selalu merasa penasaran terhadap sesuatu yang tidak bisa dia temukan alasannya. Dan pada saat itu yang menjadi pertanyaan terbesar di dalam hidupnya Restu adalah, kenapa ibu bapak saya selalu menyayangi Rani, meskipun pada saat itu Rani ini bertindak salah, melakukan sebuah kesalahan, sementara kalau sama saya, orang tua saya ini kok kelihatannya nggak bisa sayang, meskipun saya selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk mereka. Restu ini kayak merasa bertanya-tanya di dalam hati, kenapa saya terus yang dimarahi? Bahkan dalam beberapa kesempatan pun, ketika Restu ini lagi bikin orang tuanya kesel, katakanlah ya, orang tuanya ini akan marahin dia sampai ngusir Restu dari rumah. Meskipun memang pada saat itu ngusirnya itu kayak ya masih sekedar basa-basi doang. Itulah mengapa pada akhirnya mungkin seiring berjalannya waktu ketika mereka ini tumbuh bersama, Restu ini kemudian menjadi lebih dekat dengan Ridho ketimbang dengan Rani. Karena memang pada saat itu Restu merasa bahwa dia dan Ridho sama-sama memiliki satu benang merah perasaan yang sama, yaitu mereka sebetulnya merasa terabaikan di rumah tersebut. Pokoknya semua yang ada di rumah tersebut isinya cuma tentang Rani, Rani, dan Rani. Pokoknya yang diprioritaskan oleh orang tua mereka waktu itu ya cuma Rani. Restu dan Ridho ini kayak cuma dapat sisa-sisanya saja. Tapi kan pada saat itu Restu dan Ridho ini tidak memiliki keberanian untuk menunjukkan protes mereka terhadap bapak dan ibunya. Jadilah pada saat itu Restu dan Ridho ini kayak lebih sering ngobrol bersama. Dan biasanya ketika Ridho ini sedang ada di rumah, misalkan dia baru balik dari sekolahnya atau balik dari aktivitasnya, nah nanti Restu ini biasanya akan masuk ke dalam kamarnya Ridho,
ngajak Rido ngobrol, atau kadang dia main gitar gitu di dalam kamarnya Rido. Meskipun pada saat itu Rido ini sibuk dengan urusannya sendiri, karena dia kan memang betul-betul hobi belajar. Dan waktu itu memang posisinya Rido ini langsung melanjutkan kuliah ketika dia sudah lulus SMA. Sementara kalau Restu dia memang tidak mau kuliah. Dan kalian mau tahu nggak alasannya apa? Restu bilang dia sengaja nggak mau melanjutkan kuliah karena pada saat itu dia mau melihat orang tuanya ini kesel sama dia. Itulah ya guys, kadang-kadang anak itu selalu berusaha untuk mencari perhatian orang tuanya dengan cara yang berbeda-beda. Ketika mereka mungkin merasa nggak bisa nih kayaknya saya menarik perhatian orang tua saya dalam hal yang positif, maka mereka akan mencari cara dengan melakukan hal-hal negatif yang sebetulnya tujuannya pada saat itu cuma ingin mencari perhatian dari orang tua. Dan kemungkinan besar yang dilakukan oleh Restu pada saat itu adalah ya begitu. Gimana nih caranya supaya orang tua itu bisa ngelihat ke arah dia meskipun pada saat itu ngelihatnya mungkin dengan tatapan marah. Hanya saja mungkin pada saat itu Restu sendiri tidak menyadari perasaannya tersebut dan sayangnya orang tuanya juga sepertinya tidak menyadari kondisi yang terjadi terhadap anak mereka. Jadi pada saat itu Restu mengaku bahwa saya sengaja pengen jadi anak yang nakal. Karena saya pengen ngebales aja perasaan kesel saya sama orang tua saya yang selama ini nggak pernah memperhatikan saya. Dan Restu juga bilang bahwasanya memang waktu itu pada akhirnya situasi membuat Restu Rido ini agak menjauh dengan Rani. Dan sebetulnya mereka tidak berniat seperti itu. Mereka tidak berniat untuk memusuhi Rani sama sekali. Hanya saja perlakuan berbeda yang selalu dilakukan oleh ibu dan bapak mereka ini pada akhirnya membuat Restu dan juga Rido ini kayak ngerasa nggak percaya diri untuk deket-deket dengan Rani. Dan pada bagian ini kita akan mulai membahas tentang tahun-tahun terakhir kehidupannya Restu yang pada saat itu sudah berusia sekitar 25 tahunan. Kalian harus tahu bahwasanya ketika kemudian Restu ini menjadi pengangguran, dia bolak-balik ke sana ke sini nggak ada kerjaan. Waktu itu pada akhirnya Restu ini kayak bergabung dalam sebuah circle yang mungkin kalau zaman sekarang disebutnya kayak geng-geng gitu ya. Dan memang pada akhirnya circle yang diikuti oleh Restu pada saat itu membawa Restu ini dalam sebuah pergaulan yang tidak terlalu baik. Dari circle tersebutlah pada akhirnya kebiasaan merokoknya Restu ini semakin parah. Kemudian kegemarannya untuk minum-minuman juga semakin bertambah. Bahkan pada saat itu sempat ada beberapa kesempatan yang membuat Restu ini kayak ya bertindak seperti preman lah di wilayah-wilayah tertentu. Dan mungkin karena pada saat itu Restu juga merasa bahwa dia tidak memiliki tempat lain yang bisa menerima dia dengan apa adanya. Pada akhirnya di circle tersebut Restu ini merasa bahwa oh orang-orang di sana bisa kok menerima saya, orang-orang di sana bisa kok peduli dan sayang sama saya. Dan akhirnya waktu itu Restu terbawa arus. Dan kalian juga pasti akan tahu bahwasanya orang-orang yang bergabung dalam circle semacam itu tentu saja mereka memiliki banyak sekali teman, memiliki banyak sekali kenalan. Informasi-informasi yang mereka dapatkan itu bisa datang dari mana saja. Hingga kemudian di suatu hari, nggak ada angin, nggak ada hujan, salah satu temannya Restu yang juga ikut bergabung di dalam circle tersebut memberitahukan kepada Restu bahwasanya pada saat itu adiknya Restu yaitu Rani sedang berpacaran dengan salah seorang anggota circle lainnya yang posisinya pada saat itu memang kayak ya musuhan gitulah dengan circle tempat di mana Restu ini bergabung. Dan dari komunikasi kami pada saat itu Restu bilang bahwasanya dia ngerasa nggak suka dengan sosok laki-laki yang lagi deket dengan adiknya karena waktu itu Restu tahu bahwa sejelek-jeleknya circle tempat di mana dia bergabung, tapi circle tempat di mana laki-laki yang menjadi pacarnya Rani itu jauh lebih hancur. Jadi orang-orangnya itu jauh lebih rusak. Dan yang namanya seorang kakak, meskipun mungkin pada saat itu memang hubungan yang ada di antara Restu dan juga Rani ini tidak terlalu akrab, nggak terlalu deket gitu ya. Tapi kan pada saat itu sebagai seorang kakak, Restu ini nggak mau dong lihat adiknya, apalagi perempuan, ikut terjerumus di dalam dunia seperti itu. Dan untuk mempermudah cerita, kita sebut saja nama laki-laki yang dikabarkan menjadi pacarnya Rani itu sebagai Sony. Jadi ketika kemudian Restu ini sudah selesai mendengarkan cerita yang diungkapkan oleh salah satu temannya tersebut, Restu ini memang sudah bertekad di dalam hati bahwa dia harus mengajak Rani untuk segera bicara. Jadi pada saat itu Restu ini pulanglah ke rumah. Dia mencari Rani kan. Dan ketika kemudian dia bertemu dengan Rani di dalam kamarnya Rani, pada saat itu Restu memang langsung mengatakan apa yang dia ketahui tentang hubungan yang terjalin
antara Rani dan juga Sony. Dan memang yang agak kelirunya pada saat itu, Restu bicara dengan Rani ini dengan nada yang langsung tegas, jadi nggak ada basa-basinya. Karena mungkin waktu itu Restu juga memang jarang ngobrol kan dengan Rani. Jadi dia mungkin agak bingung gimana nih caranya supaya bisa ngomong baik-baik dengan seorang adik perempuan. Dan karena mungkin pada saat itu posisinya Restu ini langsung ngegas ngomongnya, akhirnya yang terlihat dari residual memorinya Restu itu, Rani kayak langsung kepancing. Tentu saja hal pertama yang membuat Rani ini merasa marah adalah karena dia merasa Restu ini sudah ikut campur di dalam permasalahan asmaranya. Dan sebetulnya pada saat itu, Restu ini sudah menjelaskan kepada Rani bahwa Sony itu laki-laki yang gak baik, dia suka minum-minuman, bahkan dia suka ngobat, dia itu nakal lebih daripada saya, kata Restu kepada Rani waktu itu. Cuma yang namanya orang jatuh cinta kan, apalagi pada saat itu dia sambil dimarahin juga oleh abangnya, akhirnya pada saat itu Rani ini nangis. Nah sambil nangis itu mereka kayak tuding-tudingan muka, dan pada saat itu Rani ini meminta kepada Restu supaya Restu ini gak usah ikut campur, karena Rani merasa dia sudah mengenal sosok Sony jauh daripada Restu ini mengenal Sony. Jadi Rani ini memang tidak mau disuruh putus dari Sony. Dan tentu saja hal tersebut semakin membuat Restu ini kayak ngerasa semakin marah. Dan sebetulnya ada satu kalimat yang cukup menyakitkan yang diucapkan oleh Rani untuk Restu dan masih diingat oleh Restu bahkan ketika kemudian Restu ini menjadi seorang residual energi. Yang kurang lebihnya kalimat Rani pada saat itu adalah, ngapain kamu ngomongin orang lain nakal, orang lain hancur. Yang hancur itu kamu, yang rusak itu kamu, ngapain ngomongin orang. Jadi pada saat itu Restu itu kayak ngerasa, oh gitu, ternyata adik saya sendiri pun sudah tidak bisa menghargai keberadaan saya lagi sebagai kakaknya. Saya berusaha untuk mengingatkan dia untuk menjauhi sesuatu yang buruk, tapi ternyata respon yang ditunjukkan seperti itu. Dan terjadilah sebuah pertengkaran yang cukup hebat ketika Restu dan Rani ini sama-sama meninggikan suara mereka. Jadi pada saat itu posisinya mereka berdua ini berdiri di depan pintu kamarnya Rani yang terbuka. Dan mungkin karena pada saat itu suasananya jadi berisik, Rido yang waktu itu ada di dalam kamarnya untuk belajar sampai harus keluar dari kamar tersebut untuk mendamaikan kedua kakaknya. Tapi pada saat itu Restu dan Rani ini masih tetap bertengkar. Hingga pada akhirnya tidak lama kemudian datanglah bapak dan ibu mereka. Dan ketika melihat bapak dan ibunya datang, pada saat itu Rani ini langsung nangis sesenggukan. Dan kalian sudah bisa bayangkan lah ya, bagaimana kemudian ibunya mereka ini berusaha untuk merangkul Rani dan menenangkan Rani. Tapi hal yang sebaliknya justru dilakukan kepada Restu. Dan sebetulnya pada saat itu Restu sudah bisa menebak bagaimana respon yang akan diberikan oleh orang tua mereka ketika melihat Restu ini memarahi Rani. Dan hal tersebut betul-betul terjadi. Jadi pada saat itu bapak mereka ini langsung berdiri di depannya Restu. Restu ini dimarah-marahin karena pada saat itu mungkin Restu dianggap tidak bisa bicara halus kepada adiknya sendiri. Dan hal yang bisa dilakukan oleh Restu pada saat itu adalah cuma kayak buang muka dengan menahan wajah jengkelnya. Karena sebetulnya di titik tersebut Restu ini kayak udah ngerasa capek aja gitu. Kayak segala sesuatu yang dia lakukan selalu dianggap salah oleh kedua orang tuanya. Mereka nggak pernah berusaha untuk bertanya dari sisi kacamatanya Restu. Semua dinilai melalui kacamatanya Rani. Dan apa yang saya rasakan berasal dari hatinya Restu di titik tersebut ya, itu kemarahannya udah betul-betul marah. Jadi bukan kayak sekedar ngambek doang. Dan ketika dia sudah selesai dimarahi oleh bapaknya, pada saat itu akhirnya Restu memutuskan untuk cabut dari rumah. Tapi memang pada saat itu Rido sempat mencegah kakaknya tersebut untuk pergi. Jadi waktu itu situasinya Restu ini sudah berjalan sampai di depan rumahnya. Dia sudah mau menaiki motornya. Dan pada saat itu Rido sempat menarik tangan Restu meminta supaya Restu itu nggak pergi. Cuma nggak tahu kenapa pada saat itu Restu ini kayak ngerasa, udah deh saya pengen pergi dulu, saya pengen nenangin diri dulu. Jadi meskipun pada saat itu dia ngeliat Rido udah memohon-mohon di depan dia, Restu ini kayak nggak bisa mengabulkan permintaannya Rido waktu itu. Dan melalui residual memorinya Restu pada saat itu memang pada akhirnya Restu ini datang ke salah satu rumah temannya. Kita sebut saja namanya adalah Randy. Jadi rumah Randy ini memang sudah sejak lama sekali dijadikan oleh circle mereka ini sebagai tempat tongkrongan. Kayak semacam markasnya mereka lah. Dan memang melalui residual memorinya Restu, sama sekali tidak pernah terlihat sosok orang tuanya Randy ada di rumah tersebut. Jadi kemungkinannya memang ada dua. Yang pertama adalah mungkin orang tuanya Randy ini jarang ada di rumah karena bekerja. Dan kemungkinan yang kedua adalah mungkin rumah tersebut adalah salah satu rumah cadangan dari keluarganya Randy. Jadi mungkin memang orang tuanya Randy itu nggak tinggal di situ, melainkan di rumah yang lain. Karena kalian sudah bisa membayangkan kan, pasti gimana sih suasana rumah yang dijadikan markas oleh anak-anak yang masih muda yang tergabung dalam sebuah geng, itu berantakannya pasti bukan main.
Dan ketika Restu datang ke markas tersebut, memang situasinya pada saat itu ada beberapa teman-teman satu circle mereka yang kebetulan juga memang menginap di sana. Jadi bisa dibilang gini ya guys, circle mereka pada saat itu memang terdiri dari anak-anak yang mungkin kehidupan keluarganya ini broken home. Dan untuk melampiaskan rasa sepinya mereka pada saat itu, akhirnya mereka ini membentuk sebuah komunitas yang pada akhirnya membuat mereka ini sama-sama saling nyaman satu sama lain. Tapi sayangnya memang kenyamanan yang mereka ciptakan pada saat itu cenderung lebih banyak ke arah negatifnya ketimbang hal positifnya. Dan kalian harus tahu kalau misalkan pada saat itu Restu menginap di rumah tersebut sekitar 1 mingguan. Dan selama Restu ada di sana, jujur saja memang kondisinya Restu pada saat itu semakin hancur, semakin rusak. Karena waktu itu memang nggak ada yang mengawasi dia sama sekali. Dia ngerokok sesukanya dia minum minuman sesukanya dia. Bahkan pada saat itu, teman-teman yang ada di dalam satu circle-nya, pada akhirnya mengajak Restu ini untuk melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh Restu sebelumnya. Jadi pada saat itu, di beberapa malam, Restu ini diajak oleh teman-temannya untuk menjarah di beberapa toko, kayak toko-toko kelontong gitu, di sebuah wilayah yang memang sepi. Jadi Restu dan kawan-kawannya ini kan sama-sama kayak bawa motor gitu, ketika mereka ngelihat ada warung-warung di area sepi, kemudian lingkungannya juga mendukung kan pada saat itu, akhirnya mereka ini kayak ngelemparin warung tersebut dengan batu, dan setelah yang punya warung tersebut kabur untuk menyembunyikan diri gitu kan, akhirnya barang-barang yang ada di warung tersebut akan mereka ambil, mereka bawa pulang ke markas. Jadi memang hal-hal seperti itu sudah ada sejak zaman dulu. Dan asal kalian tahu, sebenarnya barang-barang yang mereka jarah, yang mereka ambil dari warung-warung tersebut, sebenarnya tidak terlalu dipakai juga oleh mereka. Kenapa seperti itu? Karena seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa dalam komunitas tersebut, dalam circle tempat di mana Restu ini berada, rata-rata pemuda yang bergabung di sana itu sebetulnya bukan orang yang kekurangan. Mereka mau beli apa bisa, mereka mau makan apa bisa. Hanya saja pada saat itu mereka ini kayak ngerasa bahwa adrenalin mereka ini bisa terpacu ketika mereka melakukan hal-hal semacam itu. Dan ujung-ujungnya barang-barang yang mereka ambil itu ya kayak kebuang begitu aja, kayak nggak kepake. Dan mirisnya di dalam komunikasi kami ketika saya membahas hal tersebut dengan sosok Restu, Restu bilang, buat apa saya menyesal? Toh bapak sama ibu juga tahu kalau saya nakal, dan mereka juga nggak peduli dengan bagaimana kehidupan saya. Jadi saya hanya menjalani kehidupan saya seperti apa yang saya suka. Dan kata Restu, ketika dia menginap di markas tersebut selama hampir 1 mingguan, sebetulnya ketika Restu ini melakukan hal-hal negatif di rumah tersebut, di dalam hatinya Restu, jauh di dalam lubuk hatinya dia ini kepengen loh sesekali ngerasa dicariin sama orang tuanya. Kemana ya orang tua saya? Kok saya pergi seminggu dari rumah sama sekali nggak dicariin, nggak ditanyain. Dan jujur hal tersebut membuat hatinya Restu ini kayak ngerasa sedih. Kok saya ngerasa kayak nggak punya orang tua lagi ya? Karena pada saat itu Restu ini kayak ngerasa gengsi kalau misalkan dia harus pulang ke rumah tanpa terlebih dahulu disuruh oleh orang tuanya. Dan pada saat itu sebenarnya Restu ini sudah bertekad di dalam hati bahwa dia nggak akan pernah mau pulang lagi ke rumah dia sebelum orang tuanya datang kemudian minta Restu untuk pulang. Tapi kemudian niatnya Restu tersebut sempat luluh juga ketika pada akhirnya sekitar 8 hari kemudian tiba-tiba saja ketika Restu dan beberapa teman-teman satu circle-nya ini kayak lagi ngumpul gitu ya di halaman dari markas mereka. Pada saat itu dari kejauhan Restu ini kayak ngelihat ada sosok Rido berjalan menghampiri rumah di mana tempat Restu ini menginap selama semingguan. Dan ketika kemudian Rido ini sampai di rumah tersebut, dia bertemu dengan Restu. Pada saat itu Restu ini langsung melihat bagaimana ekspresi wajahnya Rido yang terlihat sangat sedih. Jadi pada saat itu Restu ini langsung mengajak Rido ini untuk bicara di dalam rumah. Dan sebenarnya tidak terlalu banyak hal yang dibahas oleh Rido dan juga Restu ketika Rido datang. Karena memang pada intinya waktu itu kedatangan Rido ke rumah tersebut adalah untuk memohon kepada Restu supaya Restu ini mau pulang. Karena Rido bilang selama Restu nggak ada di rumah, Rido ini kayak ngerasa nggak punya kawan di sana. Karena memang waktu itu Rido ini posisinya juga nggak terlalu akrab dengan Rani. Dan kalian tentu pasti sudah tahu seberapa sayangnya Restu kepada Rido. Hingga pada akhirnya ketika Restu ini melihat bagaimana Rido memohon sambil meneteskan air mata, pada akhirnya sudahlah waktu itu Restu ini berusaha untuk menekan egonya. Jadi waktu itu dia ikut dengan Rido untuk pulang ke rumah mereka. Dan asal kalian tahu ketika kemudian Restu dan Rido ini sudah sampai di depan rumah mereka, waktu itu kebetulan bapak dan ibu mereka ini juga sedang berada di bagian depan rumah. Dan ketika ibu bapak mereka ini melihat
melihat Restu datang lagi ke rumah tersebut. Restu ini sempat diusir lagi oleh orang tuanya. Ngapain pulang? Sekalian aja sana minggat. Tapi pada saat itu Restu bilang di dalam komunikasi kami, dia merasa bagaimana Ridho itu berusaha untuk memegangi lengannya Restu. Mungkin pada saat itu Ridho seperti memberikan isyarat kepada kakaknya supaya kakaknya ini jangan marah, jangan kabur lagi demi saya gitu. Akhirnya pada saat itu Restu memutuskan untuk tetap diam. Dan kalian bayangkan ketika Restu ini berusaha keras untuk tidak lagi melawan orang tuanya, pada waktu itu ibu mereka itu sempat masuk ke dalam rumah. Kemudian dia keluar lagi untuk melemparkan beberapa potong baju milik Restu itu ke arah wajahnya Restu. Jadi kayak usir, sana pergi, gak usah pulang lagi nih, baju kamu keluar. Tapi sekali lagi Ridho itu selalu berusaha untuk bisa menenangkan Restu. Jadi ketika kemudian baju tersebut dilemparkan ke arahnya Restu, pada saat itu Ridho membantu Restu untuk memunguti baju-baju tadi dari atas rumput. Dipungutin satu-satu bajunya, kemudian mereka bawa masuk ke dalam rumah. Jadi pada saat itu posisinya Restu betul-betul menelan bulat-bulat rasa gengsinya demi Ridho. Jadi meskipun pada saat itu sebenarnya Restu ini ngerasa betul-betul malu diperlakukan seperti itu, tapi dia tetap bertahan dan masuk bersama Ridho ke dalam kamar mereka. Dan Restu bilang, semenjak hari tersebut ketika dia sudah kembali lagi ke rumahnya, dia sudah memutuskan bahwa dia tidak mau lagi ikut campur pada hal apapun, sekecil apapun masalah yang ada di rumahnya. Karena dia sudah capek untuk selalu dijadikan kambing hitam, untuk selalu disalahkan. Padahal sebetulnya apapun yang dilakukan oleh Restu pada saat itu, dia hanya ingin membantu keluarganya. Restu bilang, meskipun dia menyadari kalau misalkan di luar dia adalah anak yang nakal, dia adalah anak yang rusak, tapi ketika dia kembali ke rumah, dia tahu kok tanggung jawab dia sebagai seorang abang tertua. Hanya saja memang pada saat itu orang tuanya seperti tidak bisa memberikan kepercayaan tersebut kepada Restu. Dan memang sayangnya ketika Restu ini berusaha untuk cuek dengan kondisi keluarganya, pada saat itu akhirnya Restu ini jadi lebih fokus untuk menjalani kehidupannya dengan senang-senang dalam pergaulan yang negatif. Jadi dia sering pulang malam dalam kondisi mabuk, kemudian mulutnya bau alkohol, dan kadang-kadang ketika Restu ini pulang ke rumah yang membukakan pintu adalah bapaknya, otomatis pada saat itu bapaknya kembali marah kepada Restu. Tapi sekali lagi waktu itu Restu udah gak mau ambil pusing. Ketika bapaknya lagi marah-marahin dia di depan pintu, katakanlah ya, Restu bakal nyelonong gitu aja masuk ke dalam kamarnya. Hingga kemudian di suatu hari, mungkin jaraknya sekitar beberapa bulan dari kejadian di mana Restu ini balik lagi ke rumahnya. Pada waktu itu tiba-tiba saja Restu ini mendapatkan kabar lagi dari salah satu teman satu circle-nya yang mengatakan bahwa sedang berkembang kabar di luar sana yang mengatakan bahwa Rani ini baru saja diperkosa oleh pacarnya, yang which is itu adalah Sony. Dan katanya kabar tersebut memang sudah menyebar luas di masyarakat, di antara tetangga-tetangga yang pada saat itu memang tinggal di sekitar wilayah rumahnya Restu. Hanya saja memang karena pada saat itu Restu ini kan jarang di rumah, dia kebanyakan main di luar. Memang pada akhirnya waktu itu Restu tidak menyadari tentang kabar yang berkembang di sana. Dan Restu mengaku ketika dia mendengarkan kabar tersebut, sebenarnya dia sudah menduga bahwa ujung-ujungnya pasti akan terjadi sesuatu yang tidak baik di dalam hubungannya Sony dan juga Rani. Hanya saja tetap yang namanya manusia, yang namanya seorang kakak, pada saat itu Restu merasa kaget. Dan Restu bilang, semenjak dia mengetahui tentang kabar itu, ketika dia pulang ke rumah, Restu ini baru bisa menyadari perbedaan yang nampak dari ekspresi orang tuanya. Jadi kalau misalkan waktu itu bapak dan ibunya biasanya ceria gitu ya. Nah pada saat itu mereka berdua ini kelihatan seperti orang yang shock dan juga terpukul. Mereka juga nampak kayak malu-malu ketika keluar dari rumah. Karena mungkin memang di zaman tersebut yang namanya berita-berita semacam itu kan masuknya sudah seperti aib ya bagi sebuah keluarga. Hanya saja pada saat itu Restu memang memutuskan untuk tidak mengangkat satu patah kata pun untuk bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi kepada Rani. Entah itu melalui Raninya sendiri ataupun melalui orang tua mereka. Tapi meskipun waktu itu Restu kelihatan kayak diem-diem aja, sebenarnya Restu ini tetap berusaha untuk mencari tahu, tapi dari sumber yang berbeda. Dan pada saat itu akhirnya dari Ridho lah Restu ini mendapatkan garis besar dari permasalahan yang pada saat itu sedang dihadapi oleh Rani. Jadi di suatu hari ketika permasalahan tersebut lagi panas-panasnya kan, ketika orang tuanya Restu dan juga Rani ini kelihatan enggan untuk keluar dari rumah, pada waktu
waktu itu akhirnya Restu ini bertanyalah kepada Ridho. Dan rupanya ternyata pada saat itu Ridho tahu tentang apa yang terjadi. Dan akhirnya pada saat itu Ridho ini ngobrol lah dengan Restu di dalam kamarnya. Mereka bicara dengan sangat hati-hati dengan suara yang pelan. Mungkin karena pada saat itu mereka ini takut apa yang dikatakan oleh Ridho bisa kedengaran oleh bapak ibu mereka. Jadi secara singkatnya Ridho ini cerita kepada Restu. Pada saat itu di suatu hari ketika Rani ini baru saja pulang pacaran gitu ya, dia pulang ke rumah dalam kondisi nangis-nangis. Dan memang waktu itu situasinya Ridho sedang ada di rumah, tapi memang Ridho ini nggak deketin, dia cuma ngeliat dari kejauhan doang. Dan otomatis melihat Rani ini pulang dalam kondisi nangis sesenggukan, otomatis orang tua mereka bertanya dong kepada Rani, ada apa? Dan awalnya Rani ini sama sekali tidak mau menjelaskan, tapi ketika kemudian Rani ini didesak gitu dengan bapak dan ibunya, pada akhirnya waktu itu Rani ini bercerita bahwa dia oleh Sony dan juga beberapa orang temannya Sony. Jadi dia secara bergiliran. Lalu bagaimana kronologinya bisa terjadi? Yang Ridho dengar ketika Rani ini memberikan pengakuan di depan orang tuanya, pada saat itu Rani ini diajak oleh Sony untuk datang ke sebuah rumah. Tebakannya Restu mungkin kayak semacam markas lah ya. Karena di rumah tersebut kemudian Sony ini memperkenalkan Rani kepada beberapa teman-temannya Sony. Dan karena pada saat itu Rani ini menganggap bahwa oh mungkin Sony memang mau memperkenalkan saya dengan teman-temannya, ya udah nggak apa-apa. Akhirnya maulah Rani ini dibawa ke rumah tersebut meskipun waktu itu yang perempuan cuma dia doang di sana. Dan ketika berada di sana, Rani ini mengaku kalau dia dicekoki oleh Sony, jadi kayak dicekoki miras gitu. Sampai akhirnya kemudian Rani ini teler. Dia nggak ingat apa yang kemudian terjadi, tahu-tahu dia memang sudah itu oleh Sony, kemudian bergantian dengan beberapa temannya waktu itu. Dan katanya pada saat itu Rani ini sempat menolak, dia sempat memberontak, meskipun pada akhirnya memang dia kalah tenaga. Dan setelah semua hal tersebut terjadi, Rani ini diantarkanlah oleh Sony pulang ke rumahnya, tapi memang nggak sampai dianterin ke depan rumah tersebut, jadi kayak di pinggir gang doang. Dan pada saat itu Rani ini diancam oleh Sony. Kalau misalkan Rani ini sampai berani menceritakan hal apa yang sebenarnya terjadi, maka Sony ini bakal mutusin Rani. Dan dia ini nggak akan mau tanggung jawab kalau misalkan ada sesuatu yang terjadi kepada Rani. Dan tentu saja pada saat itu Rani ini merasa takut kan diancam seperti itu. Akhirnya dia pulang ke rumah dan dia memang tidak bisa menahan tangisannya. Hingga pada akhirnya dia didesak oleh bapak dan ibunya dan keluarlah cerita tersebut. Tapi yang menjadi anehnya adalah ketika kejadian tersebut terjadi di hari tersebut ya, sebenarnya semua anggota keluarganya Rani yang pada saat itu mendengarkan ceritanya itu sudah sepakat untuk menutup kisah itu rapat-rapat. Jadi mereka ini berusaha semaksimal mungkin gimana caranya supaya aib itu tidak tersebar ke masyarakat. Tapi entah dari siapa awalnya, tiba-tiba saja berita tersebut berkembang di masyarakat, tersebar dari mulut ke mulut. Dan hal tersebutlah yang pada akhirnya membuat Rani dan juga orang tuanya ya kayak nggak bisa membela diri. Akhirnya mereka ini kayak malu sendiri untuk bisa menemui orang-orang yang ada di sekitar mereka yang pada saat itu berusaha untuk mempertanyakan kebenaran dari berita tersebut. Dan yang lebih anehnya lagi, ketika kemudian kabar tersebut tersebar, pada saat itu yang terdengar oleh Ridho adalah kabar tersebut mengatakan bahwa Rani ini nggak jadi konon yang terjadi itu justru sebaliknya, bahwa Rani ini dengan sukarela melakukan tersebut dengan Sony dan juga teman-temannya. Dan kerancuan berita tersebutlah yang pada akhirnya membuat orang tua mereka ini kayak ngerasa nambah depresi. Karena pada saat itu mereka ini kayak sama sekali nggak berani untuk menanyakan ulang kepada Rani, sebetulnya siapa sih yang salah dan benar, cerita versi siapa sih sebetulnya yang benar-benar terjadi. Dan kalian tentu tahu kalau misalkan pada saat itu sebagai seorang guru, bapak dan ibunya Restu, Rani, dan juga Ridho tentu mengalami sebuah beban yang sangat besar ketika mereka kembali memasuki dunia mereka sebagai seorang pengajar dengan aib yang pada saat itu terus-menerus menjadi buah bibir di masyarakat sekitar. Tapi yang membuat Restu merasa aneh pada saat itu adalah kenapa ketika orang tua mereka ini sudah tahu cerita yang sebenarnya, kenapa mereka tidak mencoba untuk melaporkan Sony ke pihak yang berwajib?
Kenapa mereka harus tetap diam saja dan menelan bulat-bulat hinaan cacian orang-orang, tetangga-tetangga yang pada saat itu ditujukan ke keluarga mereka? Dan ketika Restu mengutarakan hal tersebut di depannya Ridho, pada saat itu akhirnya Ridho ini menjelaskanlah kepada Restu bahwa orang tua mereka ini sebelumnya sudah pernah ngomong di depannya Rani dan juga di depannya Ridho bahwa mereka akan melupakan masalah tersebut karena mereka ini nggak berani kalau misalkan harus melawan orang tuanya Sony. Karena memang di wilayah tersebut sudah terkenal sekali bahwasanya Sony ini datang dari keluarga yang latar belakangnya memiliki power yang cukup besar. Ibaratnya nggak ada lah keluarga lain yang berani untuk macem-macem dengan keluarga mereka. Apalagi pada saat itu Raninya juga nggak kelihatan kayak nuntut, nggak kelihatan kayak putus asa atau bagaimana. Jadi ya sudahlah, orang tua mereka memutuskan untuk menutup kasus tersebut. Tapi Restu adalah Restu. Dia terbiasa untuk menjalani kehidupannya yang keras semenjak beberapa tahun yang lalu. Meskipun pada saat itu orang tuanya memutuskan untuk melupakan semua masalah yang menimpa Rani, tapi Restu ini kayak ngerasa, oh nggak bisa, saya nggak bisa melupakan masalah tersebut sebelum saya tahu gimana duduk perkara yang sebenarnya. Meski saat itu Restu selalu diam saja ketika dia mendengarkan Ridho bercerita tentang Rani, tapi sebetulnya jauh di dalam hatinya Restu waktu itu, dia memang sudah memiliki rencana untuk bisa bertemu dengan Sony dan mengajak Sony ini bicara secara langsung empat mata. Dan seperti yang sudah saya jelaskan di awal bahwasanya circle tempat di mana Restu berada dengan circle tempat di mana Sony berada, itu hubungannya memang tidak berlangsung terlalu baik. Itulah kenapa Restu ini lumayan kesulitan juga untuk bisa menemui sosok Sony seorang diri, tanpa embel-embel teman-teman yang berada di dalam satu circle-nya juga. Bahkan ketika kemudian Restu ini sempat mengutarakan keinginannya untuk bertemu dengan Sony kepada teman-temannya Restu di dalam circle-nya waktu itu, teman-temannya Restu ini sudah sempat mengingatkan Restu untuk mengurungkan niatnya saja. Karena mereka juga nggak mau cari masalah dengan Sony dan juga circle-nya. Dan Restu menghargai pandangan teman-temannya, karena pada saat itu dia juga nggak bisa memungkiri bahwa Sony dengan latar belakang keluarganya dan juga beberapa latar belakang keluarga dari para pemuda yang ikut bergabung dalam circle-nya Sony, itu memang bukan orang yang main-main. Hanya saja pada saat itu tekad yang ada di dalam hatinya Restu itu sudah kuat. Kalaupun misalkan pada saat itu teman-teman dalam satu circle yang nggak ada yang mau nemenin dia untuk menemui Sony, maka dia akan menemui Sony sendirian. Dan dia merasa berani kok untuk melakukan hal tersebut. Karena pada saat itu Restu merasa bahwa niat dia ingin bertemu dengan Sony itu bukan untuk mengajak berkelahi, melainkan hanya ingin menanyakan tentang kebenaran cerita yang diberikan oleh Rani kepada keluarga mereka melalui sudut pandangnya Sony. Dan kalian harus tahu bahwa usaha yang dilakukan oleh Restu pada saat itu untuk bisa bertemu dengan Sony itu sama sekali tidak mudah. Jadi sempat beberapa hari Restu ini kayak sengaja mengintai di dekat tempat di mana markasnya Sony dan circle-nya itu berada. Jadi waktu itu situasinya setiap kali berusaha untuk mengintai, Restu ini akan menunggu di atas sepeda motornya, kemudian mereka akan berhenti di seberang jalan. Dan kebetulan setelah beberapa hari kemudian, waktu itu di malam harinya, Restu ini sempat melihat Sony ini keluar dari sebuah mobil yang berhenti di depan rumah yang dijadikan markas oleh Sony dan juga teman-temannya. Dan merasa bahwa kesempatan tersebut tidak akan datang dua kali kan, pada akhirnya waktu itu Restu memutuskan untuk turun dari motornya dan dengan berani dia berusaha untuk menghampiri Sony. Jadi kalian harus bayangkan bagaimana waktu itu situasi yang harus dihadapi Restu ketika dia menyambangi rumah tersebut. Di area depan dari rumah tersebut ada beberapa teman-temannya Sony yang kebetulan memang lagi nongkrong di sana. Kemudian mereka menanyakan apa yang menjadi tujuan Restu datang ke sana. Dan pada saat itu Restu mengatakan bahwa dia kepengen ketemu dengan Sony. Dia pengen bicara baik-baik. Dan meskipun pada saat itu memang Restu diizinkan untuk masuk bertemu dengan Sony, kalian harus tahu bahwa setiap langkah yang diambil oleh Restu ketika dia masuk ke dalam rumah tersebut, itu selalu diikuti dengan pandangan sinis yang diarahkan oleh teman-temannya Sony yang pada saat itu mengawasi dari kejauhan. Dan ketika kemudian Restu masuk ke dalam ruangan depan dari rumah tersebut, memang terlihat Sony ini sudah terlebih dahulu duduk dan menunggu kedatangannya Restu. Jadi mungkin memang sebelumnya sudah ada temannya Sony yang mengatakan bahwa pada saat itu Restu ingin bertemu dengan Sony. Dan yang harus kalian bayangkan ketika Sony ini menunggu Restu sampai ke depannya dia pada saat itu, Sony ini posisinya seperti sengaja memandangi wajahnya Restu dengan tatapan yang meremehkan. Jadi kayak senyum-senyum yang yang kayak gitulah. Hanya saja pada saat itu memang Restu ini berusaha untuk menyadarkan dirinya sendiri bahwa waktu itu dia nggak boleh terpancing oleh amarah, karena bagaimanapun waktu itu dia berada di sebuah tempat yang sama sekali tidak ada orang yang bisa membelanya.
Karena pada saat itu kan isi dari markas tersebut adalah Sony dan juga teman-temannya. Jadilah pada saat itu Restu duduk di sebuah kursi yang letaknya berhadapan di depannya Sony. Dan pada saat itu di depan mereka ini hanya dipisahkan dengan sebuah meja kayu kecil. Dan pada saat itu secara baik-baik Restu ini bertanya kepada Sony, apa yang sudah terjadi sebetulnya antara Sony dan juga Rani. Tapi apa yang kemudian dijelaskan oleh Sony pada saat itu berbeda 180 derajat dengan apa yang sebelumnya diceritakan oleh Rido yang dia dengarkan berdasarkan pengakuannya Rani kepada orang tua mereka. Kalau sebelumnya Rani ini mengatakan bahwa dia oleh Sony dan juga teman-temannya secara bergiliran, tapi menurut Sony pada saat itu sebetulnya Rani ini secara sadar melakukan hal tersebut dengan Sony dan juga teman-temannya. Jadi ibaratnya pada saat itu Rani ini melakukan semua hal tersebut dengan sukarela. Pada saat itu Sony sebetulnya mengaku bahwa dia dan Rani ini sempat minum-minuman, tapi pada saat itu Rani nggak sampai mabok kok. Rani tetap sadar, bahkan ketika dia berjalan menuju kamar, Rani ini sadar. Dan sebetulnya Restu sendiri sempat agak ngerasa kepancing juga emosinya, karena pada saat menceritakan hal tersebut secara lebih detail, waktu itu Sony seperti sengaja menunjukkan ekspresi yang ketawa-ketawa gitu loh sama teman-temannya yang pada saat itu ada di sekitarnya dia. Tapi memang pada akhirnya Restu ini tidak bisa menahan amarah yang pada saat itu membuncah di dalam dirinya. Kenapa seperti itu? Karena waktu itu Restu ini sempat bertanya secara baik-baik kepada Sony. Son, terus kamu mau bertanggung jawab seperti apa nih kepada Rani atas apa yang sudah kamu lakukan terhadap adik saya? Karena memang pada saat itu Restu kan berpikir bahwa apa yang dilakukan oleh Sony dan juga Rani itu adalah sesuatu yang tidak boleh dilakukan sebelum mereka ini menikah. Jadi ibaratnya untuk meredam aib yang sudah tersebarlah di masyarakat luas, kira-kira Sony ini mau gimana? Nah, ketika Restu menanyakan hal tersebut, respon yang dia dapatkan dari Sony justru ditertawakan. Jadi kalian bayangkan pada waktu itu Restu ini udah nahan marah, tiba-tiba Sony yang ada di depan mukanya tuh ngetawain Restu sambil nunjuk satu persatu muka laki-laki yang waktu itu sempat menggilir Rani. Dan sambil menunjuk wajah temannya, Sony ini bilang kepada Restu, kan yang pakai adik kamu bukan cuma saya, ada dia, ada dia, ada dia. Kenapa kamu minta tanggung jawabnya cuma sama saya? Dan sebetulnya ucapan Sony pada saat itu sudah sempat membuat Restu ini kayak ngerasa mendidih di kepalanya. Cuman pada saat itu Restu masih berusaha untuk menahan dirinya karena dia tahu kalau waktu itu dia berada di kandang musuh. Sampai akhirnya ada satu kalimat yang sudah tidak bisa lagi membuat Restu ini bertahan dengan pengendalian dirinya. Karena pada saat itu setelah Sony mengatakan kalimat tadi, ada satu kalimat susulan yang diucapkan lagi oleh Sony di depan wajahnya Restu. Jadi pada saat itu kurang lebihnya Sony ini bilang gini, lagian waktu saya pakai adik kamu juga udah gak perawan lagi kok. Gimana tiba-tiba kalian minta tanggung jawab kepada saya? Dan karena kalimat itulah akhirnya Restu tidak bisa lagi menahan amarahnya. Dia langsung menggebrak meja kayu yang ada di depannya. Dia langsung berdiri dari kursinya. Dan pada saat itu dia langsung menarik kerah kaos yang sedang dipakai oleh Sony. Dan asal kalian tahu, kalau secara fisik sebetulnya Sony ini kalah dari Restu. Karena Restu ini selain tinggi, badannya juga agak ngisi. Sedangkan kalau Sony ini badannya itu agak lebih pendek dari Restu, kemudian kurus. Jadi ketika kemudian Restu ini berhasil mencengkam bagian kerah leher dari Sony, pada saat itu dengan sangat mudah Restu tuh kayak berusaha untuk menarik badannya Sony. Dan sebenarnya ketika situasi tersebut terjadi, Restu ini sudah sempat berhasil untuk mendaratkan 2 tinjuan kurang lebih di wajahnya Sony, sampai kemudian wajahnya itu lebam. Dan kalian harus tahu kalau misalkan pada saat itu Sony sama sekali tidak bisa melawan, jadi dia hanya berusaha untuk mengelak saja sambil menggunakan kedua tangannya supaya wajahnya ini nggak dipukulin lagi oleh Restu. Dan pada saat itu mungkin karena teman-temannya Sony melihat Sony ini kayak nggak bisa melakukan apa-apa, pada akhirnya teman-temannya Sony ini berusaha untuk menarik badannya Restu dari belakang. Jadi pada saat itu yang terlihat dari residual memorinya Restu, ada beberapa orang yang kemudian berusaha menarik lengannya, kemudian menjenggut rambutnya gitu dari belakang, supaya dia ini posisinya agak menjauh dari tempat di mana Sony ini berdiri. Dan pada saat itulah Restu bilang, di posisi tersebut dia mulai menyadari bahwa sehebat apapun dia berkelahi, kalau dalam situasi seperti itu dia dikerubungi oleh teman-temannya musuh, dia pasti akan kalah.
Jadi pada saat itu setelah Restu ini ditarik mundur oleh teman-temannya Sony, pada saat itu Restu berusaha untuk melepaskan diri dari pegangan para teman-temannya Sony. Karena waktu itu memang niatnya Restu ini pengen kabur dari dalam markas tersebut. Bahkan waktu itu Sony yang mungkin sudah merasa di atas angin karena melihat banyak temennya yang ngebantuin dia, Sony ini sempat berusaha untuk menarik bagian belakang jaketnya Restu. Tapi waktu itu dengan lincahnya Restu berhasil melepaskan jaket tersebut. Jadi Sony ini cuma berhasil menarik jaketnya saja, sementara Restu ini kemudian berhasil untuk lari keluar. Dan memang proses di mana ketika Restu ini berusaha untuk keluar dari markas tersebut bukanlah sesuatu yang mudah. Pada saat itu dia sempat mendapatkan beberapa lebam juga di wajahnya, karena memang ada beberapa teman-temannya Sony ini yang berhasil untuk memukul atau meninju Restu ketika Restu ini berusaha untuk memaksa lewat. Dan kalian harus bayangkan pada saat itu suasananya sudah malam ya, ketika kemudian Restu ini berhasil keluar dari tempat di mana markas circle-nya Sony itu berada. Akhirnya pada saat itu Restu ini memutuskan untuk langsung kabur dengan menggunakan motornya yang waktu itu memang sudah terparkir di pinggir jalan. Dan Restu bilang, ketika masalah tersebut sudah terjadi, dalam perjalanan dia kabur dari rumah tersebut, sebenarnya Restu sudah memikirkan segala sesuatunya. Bahwa kejadian yang baru saja dia lakukan pasti akan menjadi masalah besar di kemudian hari. Tidak hanya bagi dia, tapi juga bagi orang-orang yang ada di circle-nya. Jadi waktu itu sebenarnya Restu sudah sempat kepikiran kalau nanti dia akan keluar dari circle-nya. Karena dia nggak mau kalau misalkan nanti masalah pribadinya dengan Sony ini ujung-ujungnya akan menyeret semua teman-teman yang berada di dalam satu circle dengan si Restu. Tapi Restu sama sekali tidak pernah membayangkan kalau misalkan pada saat itu Sony dan teman-temannya justru melampiaskan kemarahan mereka dalam waktu yang relatif singkat. Karena waktu itu mungkin Restu berpikir Sony dan teman-temannya akan membalas dendamnya mereka mungkin ya sehari 2 hari nanti lah gitu ya ke depannya, bukan di malam itu. Lalu apa yang terjadi di malam itu? Jadi begini, saya akan menceritakan kronologinya. Pertama-tama kalian harus membayangkan terlebih dahulu bagaimana perjalanan yang pada saat itu harus dilalui oleh Restu ketika dia kabur dari wilayah tempat di mana markas Sony dan juga circle-nya berada menuju ke rumahnya dia. Dan perjalanan yang harus ditempuh oleh Restu pada saat itu lumayan jauh. Dan kalian juga harus tahu bahwa jalanan yang dilewati oleh Restu pada saat itu sama sekali jauh dari kata terang. Jadi jalanannya itu kayak masih hutan-hutan gitu di bagian kanan dan kirinya, belum ada rumah penduduk. Kemudian lampu jalanan yang ada di sana juga terbilang hampir tidak ada. Jadi satu-satunya sumber cahaya yang didapatkan oleh Restu pada saat dia melewati perjalanan tersebut adalah lampu motornya, kemudian juga cahaya bulan. Dan benar saja pada saat itu di tengah perjalanan, ketika Restu ini sedang memacu motornya dengan ngebut, tiba-tiba saja pada saat itu dari kejauhan sekali, Restu seperti mendengar ada suara motor-motor lain yang mendekat ke arahnya. Dan waktu itu Restu sempat menoleh ke belakang. Benar saja, waktu itu Restu melihat ada beberapa lampu motor yang nampak dengan sangat jelas mulai mendekat ke arah motornya dia. Dan entah kenapa waktu itu Restu langsung menebak bahwasanya motor-motor yang sedang mengejarnya pada waktu itu merupakan bagian dari anggota circle-nya Sony. Dan satu hal yang harus kalian ketahui bahwasanya motor yang pada saat itu dikendarai oleh Restu sama sekali bukan motor dengan spek yang canggih. Jadi sengebut-ngebutnya motor Restu udah pasti bisa terkejar dengan motor-motor yang pada saat itu sedang mengejar dia dari belakang. Dan Restu bilang sebenarnya dalam perjalanan itu dia udah pasrah, tapi dia belum mau menyerah. Dia masih berusaha sekeras mungkin supaya dia bisa segera mencapai batas wilayah tempat di mana dia dan circle-nya itu menguasai daerah tersebut. Jadi kalau misalkan Restu sudah sampai di wilayah tersebut, setidaknya untuk hari itu dia bisa selamat dulu. Dan urusan nanti ke depannya bisa dia pikirkan kembali. Tapi rencana tersebut akhirnya berubah ketika kemudian dari kaca spionnya, Restu ini kemudian melihat bagaimana beberapa pengendara motor yang waktu itu mengejarnya itu sudah semakin dekat, dan waktu itu ada beberapa pengendara yang seperti sengaja mengacungkan senjata tajam ke arahnya Restu. Jadi pada saat itu sebagai seorang manusia, dia sendirian pula kan, tentu saja Restu ini ngerasa takut, wajar. Dan pada saat itu Restu mulai berpikir bahwa sepertinya nggak akan keburu nih kalau misalkan saya harus sampai ke tempat di mana wilayah dia dan circle-nya ini berkuasa. Jadi waktu itu Restu berusaha untuk berpikir dengan cepat, gimana caranya supaya saya bisa melarikan diri. Dan di titik ini saya ingin kalian betul-betul ikut membayangkan bagaimana situasi yang dihadapi oleh Restu waktu itu. Jadi waktu itu kan motornya Restu ini berjalan dengan sangat ngebut. Memang waktu itu posisinya Restu masih ada beberapa meter di depan dari
motor-motor yang mengejarnya. Dan kebetulan waktu itu memang Restu melewati sebuah belokan yang cukup tajam. Sementara motor-motor yang mengejar di belakang itu lumayan masih ketinggalan. Jadi memang posisinya pada saat itu motor-motor yang mengejarnya itu nggak akan bisa ngelihat buntut motornya Restu. Dan ketika kemudian Restu itu memasuki jalanan belokan tersebut, secara tidak sengaja Restu kemudian melihat ada jalanan setapak di bagian kiri dari jalanan yang dia lewati. Tapi memang jalanan setapak itu jalanan kecil ya, jadi di bagian kanan kirinya tuh ditumbuhi sama semak belukar dengan ranting-ranting yang kayak berusaha nutupin jalan itu. Jadi kalian jangan ngebayangin itu sebagai jalanan setapak yang biasa dilalui oleh orang. Tapi karena memang pada saat itu Restu memerlukan tempat untuk bersembunyi, dia tidak memiliki cara lain, dia harus menemukan jalan dalam sepersekian detik. Pada akhirnya waktu itu Restu memutuskan untuk berbelok ke arah jalanan setapak tadi. Jadi dia keluar jalur dari jalanan aspal yang sebelumnya dia lewati. Dan yang ada di dalam pikirannya Restu pada saat itu, ketika motor-motor yang lain tadi masih ada di belakangnya, mereka kan belum dalam posisi ikut berbelok, otomatis pada saat itu orang-orang yang mengejar itu kan nggak bisa melihat kalau misalkan motornya Restu ini kemudian memilih jalan setapak yang ada di sebelah kiri. Dan kalian harus bayangkan ketika kemudian Restu serta motornya ini masuk melewati menerobos jalanan setapak tadi, pada saat itu kondisinya Restu harus agak nunduk-nunduk gitu karena memang dia harus menghindari beberapa batang-batang tajam yang pada saat itu kayak menutupi jalur yang dia lewati. Bahkan pada saat itu meskipun sudah berusaha menghindar, tetap saja ada satu ataupun dua ranting yang menggores pipinya Restu sampai berdarah. Tapi yang namanya mungkin pada saat itu Restu lagi panik, luka-luka yang dia rasakan ketika dia menerobos jalanan tersebut sama sekali tidak terasa. Dan sebetulnya jarak yang ditempuh oleh Restu ketika dia dan motornya menerobos jalanan setapak tersebut tidak terlalu jauh. Dan setelahnya Restu langsung berhenti dan mematikan mesin motornya. Karena pada saat itu dia nggak mau kalau misalkan suara motornya yang lumayan berisik itu kedengeran sama motor-motor yang pada saat itu sedang mengejar dia. Apalagi kalau misalkan mesin nggak mati kan otomatis lampu rem sama lampu depan kan juga kelihatan kan bias sinarnya. Jadi pada saat itu Restu bersembunyi di dalam semak-semak yang menutupi jalanan setapak tadi. Jadi memang pada saat itu Restu sempat menstandarkan sebentar motornya, kemudian dia kayak duduk gitu ya di sebelah motornya sambil ngerokok. Karena pada saat itu dia berusaha untuk menghilangkan rasa panik dan tegangnya. Dan sembari dia merokok tadi, dia sebetulnya sempat melihat ke arah jalanan aspal yang dari kejauhan bisa kelihatan dari tempat dia berdiri. Dan waktu itu dia memang bisa memastikan bahwa beberapa motor yang sedang mengejarnya itu sudah berlalu lewat. Dan mereka kayaknya nggak tahu kalau misalkan waktu itu Restu bersembunyi di jalanan setapak tersebut. Tapi Malang tidak bisa ditolak, nggak tahu gimana ceritanya, tiba-tiba saja ketika sekitar 5 menit kemudian kurang lebih, tiba-tiba saja pada saat itu Restu ini bisa mendengar suara motor yang mendekat ke arah tempat dia bersembunyi. Bahkan pada saat itu rokok yang dihisap oleh Restu itu belum habis sepenuhnya. Dan dengan perasaan panik waktu itu Restu sempat bersiap lagi nih, udah duduk di atas motornya kan, kalau misalkan pada saat itu dugaannya betul-betul menjadi kenyataan. Dan benar saja tidak lama kemudian tiba-tiba Restu melihat ada beberapa lampu yang mulai menyorot ke arah dia dan juga motornya yang bersembunyi di dalam semak-semak jalanan setapak tadi. Kalian bayangkan seberapa paniknya Restu waktu itu, dia langsung kembali menyalakan motornya dan menarik gasnya. Dia bahkan udah gak peduli lagi kalau misalkan di depan dia waktu itu sudah banyak semak belukar yang semakin menutupi jalanan. Dia terobos semuanya. Dan memang bisa dibilang pada saat itu Restu paniknya bukan main. Karena selain dia dikejar oleh pengendara-pengendara motor yang sambil mengacungkan senjata tajamnya kepada Restu, pada saat itu Restu juga diteriakin supaya dia ini berhenti daripada terus-terusan kabur gitu. Tapi pada saat itu Restu nggak mau menyerah begitu saja. Meskipun posisinya dia sama sekali nggak tahu jalanan yang sedang dia terobos itu akan membawa dia ke daerah mana. Dan siapa sangka pada akhirnya perjalanan yang dilewati oleh Restu pada saat itu akhirnya membawa Restu ini kepada sebuah area tanah merah yang luas sekali, di mana di area tersebut kemudian ditumbuhi oleh pepohonan yang saya juga nggak tahu itu pohon apa sebetulnya, karena waktu itu di dalam residual memorinya Restu ini kan lagi malam ya, jadi nggak begitu jelas itu pohon apa. Yang jelas pohonnya tuh nggak terlalu tinggi, tapi batang-batangnya itu kayak pendek menjalur-jalur gitu, dan tumbuhnya tuh lumayan saling rapet-rapet. Jadi ketika kemudian motornya Restu ini lewat di jalanan tersebut, otomatis Restu ini harus sedikit menundukkan punggung
punggungnya supaya dia nggak kebentur sama batang-batang yang berasal dari pohon tersebut. Dan meskipun perjalanan yang dilewati oleh Restu itu betul-betul susah, tetap saja orang-orang yang mengejar dia dengan motor lainnya di belakang itu nggak menyerah untuk bisa mendapatkan Restu. Dan hal tersebut sempat membuat Restu ini kayak putus asa. Jadi kalian harus membayangkan gimana rasanya jadi Restu yang pada saat itu dia harus membawa motornya dengan ngebut di area yang dia tidak bisa tebak akan seperti apa situasinya. Dia dikejar-kejar sama orang, diacung-acungin senjata, hingga pada akhirnya waktu itu Restu ini sempat merasakan ada sebuah batu yang cukup besar, mungkin kayak seukuran tangan dewasa ya, yang dilemparkan dari arah belakang kemudian mengenai bagian punggungnya Restu. Dan memang rasa lemparan dari batu tersebut sakit, tapi hal yang kemudian menjadi fatal adalah ketika kemudian Restu ini merasa dilempar, otomatis kan dia kaget. Jadi secara refleks dia akan menoleh ke belakang. Dan karena refleks tersebut, ketika Restu ini sempat menoleh ke belakang, pada akhirnya waktu itu Restu sempat telat untuk mengelak sebuah batang yang cukup besar dan keberadaannya cukup rendah, yang waktu itu ada di depan jalanan yang dilewati dia dan juga motornya. Jadi kalian harus bayangkan, pendeknya batang tersebut kurang lebih adalah seukuran batang lehernya Restu. Dan apa yang bisa Restu lakukan ketika kemudian dia kembali menghadap ke depan dalam kondisi motor yang melaju sangat ngebut, kemudian pada saat itu jarak antara batang yang ada di depan wajahnya dengan badannya dia itu udah gak terlalu jauh. Ya gak ada yang bisa dilakukan oleh Restu kecuali pasrah. Dan semua terjadi dengan cepat pada saat itu tanpa bisa mengelak sama sekali. Pada akhirnya Restu ini mengalami kecelakaan tersebut. Jadi pada saat itu bagian lehernya Restu ini langsung menghantam batang pohon yang ada di depannya tanpa bisa mengelak sama sekali. Jadi memang pada saat itu ada jeda beberapa menit sebelum pada akhirnya residual memorinya Restu ini berhenti merekam. Restu sempat merasakan sakit yang luar biasa, tapi waktu itu Restu sempat merasa aneh karena dia kayak ngerasa pandangan matanya itu pindah ke belakang. Jadi kemungkinan pada saat itu memang kondisi lehernya Restu ini sudah betul-betul patah dari tempatnya. Kemudian melalui indera pendengarannya pada saat itu Restu sempat mendengar bagaimana suara motornya ini terjatuh. Dia juga merasakan jatuh kemudian terhempas di atas tanah merah yang dia sedang lewati dengan motornya. Tapi waktu itu yang paling diingat oleh Restu adalah ketika dia terjatuh, tangannya itu masih pegangan dengan sangat erat di stang motor tersebut. Jadi ketika dia jatuh, motornya jatuh, dia ini kayak nggak terpisah dari motornya. Dan memang apa yang dirasakan oleh Restu setelah kejadian tersebut terjadi tidak berlangsung lama, karena memang setelahnya residual memorinya Restu ini berhenti merekam. Jadi pada saat itu bisa dibilang Restu ini langsung meninggal dunia di tempat. Dan saya juga tidak tahu apa yang kemudian terjadi kepada jasadnya Restu, apakah pada saat itu jasadnya berhasil ditemukan oleh pihak keluarga atau tidak, apakah dimakamkan dengan layak atau tidak. Karena Restu sendiri, sang pemilik residual memorinya pun tidak tahu, tidak sempat merekam. Jadi saya selaku pembaca residual memori tersebut juga tidak bisa melihat apa yang terjadi selanjutnya. Dan bagi kalian yang mungkin masih bertanya-tanya, Kak, apakah kamu bisa menemukan residual memorinya Ridho enggak, Rani enggak, orang tua mereka atau enggak gitu. Gini ya guys, saya akan menginformasikan kepada kalian kalau misalkan saya bisa merunut residual energi yang bisa saya temukan dari cerita yang sedang saya ceritakan. Dan kalau misalkan di dalam cerita tersebut saya tidak mengatakan saya menemukan sosok lain dari residual energi lain di dalam cerita tersebut, itu artinya saya memang tidak bisa menemukan residual energi lain selain sosok yang sedang saya ceritakan. Jadi saya mohon kalian maklum, kalian mengerti, karena saya bukan seseorang yang bisa menentukan kepada siapa saya ingin bertemu kemudian berkomunikasi gitu ya. Dan ya demikianlah akhir kisah dari sosok residual energi bernama Restu. Sebetulnya banyak sekali pembelajaran yang bisa kita ambil dari kisahnya Restu ya. Salah satunya kalau misalkan kita menjadi orang tua adalah coba yuk untuk bisa memperlakukan anak-anak kita dengan adil, nggak pilih kasih, memberikan perhatian yang sama besarnya, karena sesungguhnya dari bagaimana cara kita memperlakukan anak-anak kita, hal tersebut akan berpengaruh besar dengan bagaimana cara anak-anak kita bisa tumbuh dan berkembang di masyarakat. Kemudian pembelajaran lain yang bisa kita ambil kalau misalkan kita adalah seseorang yang memiliki kakak ataupun adik. Mungkin saya tidak bisa relate karena saya sendiri tidak diberikan kesempatan untuk merasakan memiliki seorang adik ataupun seorang kakak. Hanya saja saya percaya yang namanya saudara, apalagi kandung ya, yang berasal dari satu rahim, itu pasti akan memiliki rasa kasih sayang ataupun ikatan batin yang cukup kuat. Meskipun terkadang dalam sebuah keluarga pasti akan ada aja yang namanya ribut, berselisih paham,
paham itu pasti. Tapi kita juga harus memahami bahwa terkadang setiap manusia itu selalu memiliki cara mereka masing-masing untuk bisa menunjukkan kepedulian mereka. Ada orang yang bisa soft spoken, ada orang yang tidak bisa. Ada orang yang bisa menunjukkan rasa kasih sayang mereka melalui sentuhan. Tapi ada juga orang-orang yang sebetulnya cuek, tapi di dalam hati mereka itu peduli loh. Jadi kalau misalkan kalian punya kakak, kalian punya adik, kemudian mungkin pada saat ini kebetulan kalian sedang berselisih paham, apalagi sampai nggak teguran, kalian harus ingat bahwa yang namanya kakak dan adik itu adalah bagian keluarga yang nantinya akan paling kita butuhkan setelah orang tua kita nggak ada. Jadi kalian harus tetap sama-sama, kalian harus tetap utuh, supaya nantinya kalian akan bisa sama-sama menjadi ladang pahala bagi orang tua kalian. Dan ya, percaya atau tidak itu adalah hak kalian sebagai penonton setia. Jika kalian percaya dengan cerita ini, maka jadikan cerita ini sebagai pembelajaran. Jika kalian tidak percaya dengan cerita ini, maka cukup jadikan cerita ini sebagai dongeng malam biasa. Terima kasih yang sudah nonton, terima kasih yang sudah subscribe. Jangan lupa di like, di komen, dan di share supaya teman-teman kalian bisa ikut nonton video ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya minta maaf ya kalau misalkan nanti di tengah-tengah video akan ada sedikit gangguan audio. Jadi saya harap kalian tetap bisa menikmati, dan sekalipun kalian mungkin mau mengkritik atau memberikan saran, monggo silahkan. Tapi saya mohon gunakan kata-kata yang sopan dan baik ya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum, sehat-sehat kalian.